Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Nah, di sini apakah rekan-rekan itu masih menggarap salah satu garapan yang satu ini, yaitu CoinEx? Karena di sini untuk daripada CoinEx sudah mulai terlihat hilalnya ya, dan di sini admin jarang sekali meng-share project ini. Karena di sini untuk proyek ini itu sudah berjalan sekitar lebih dari 1 atau 2 tahun dan cukup lama dan tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Nah, kemudian di sini akhir-akhir ini ada informasi berkaitan dengan KYC dan mungkin ya open withdraw. Jadi silahkan disimak bagi rekan-rekan yang mengerjakan atau menggarap CoinEx ya. Atau yang belum join di sini masih ada kesempatan rekan-rekan bisa memaksimalkan. Nah, nanti untuk sekedar bisa membeli uang beras atau bisa membeli uang jajan. Nah, kemudian di sini juga bisa melihat ya, di sini itu akan listing P2PB2B di dalam L-Bank Exchange. Nah, ini akan listing di L-Bank. Kemudian di sini juga ada informasi daripada listingnya ya rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat akan listing pada tanggal 17. Di sini tanggal 17 bulan 1 2023 ya. Di sini 17 Januari 2023 ya. Kalau kita lihat, kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi dalam saluran di Telegram ataupun dalam saluran-saluran di Twitter ya rekan-rekan untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Kemudian di sini juga CoinEx akan listing di dalam coinmarketcap.com. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melihat dalam saluran Twitter ya rekan-rekan untuk mendapat informasi updating tentang daripada CNX Network atau CoinEx Network. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada beberapa macam informasi ya, di antaranya pada tanggal 27 kemarin pesan yang tersemat atau disematkan. Kami akan segera memulai prosedur KYC. Setelah selesai penambangan akan segera dapat mengklaim token CNX yang ditambang. Kemudian selain itu, setelah rilis token penambangan CNX di mainnet, kami akan membeli kembali sebagian untuk meminimalkan dampak pasar. Nah, kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat informasi lebih detail ya berkaitan dengan updating KYC dan juga claim update. Nah, di sini ada KYC, claim mainnet CNX dan after claiming. Nah, di sini kita juga bisa melihat informasi demi informasi terupdate ya rekan-rekan. Kemudian di sini masih berfokus berkaitan dengan masalah KYC dan juga pengklaiman. Kemudian di sini juga ada informasi tentang masalah KYC pada tanggal 10 Juni kemarin. Perlu diingat bahwa kami sedang berupaya menerapkan sistem KYC terdesentral dan kami akan memberitahu semua pengguna 14 hari sebelumnya ya saat KYC dimulai. Jadi di sini akan ada informasi pembaharuan sebelum 14 hari akan dimulai versi KYC. Kemudian di sini kita bisa melakukan screenshot dan menerjemahkan ya. Kemudian di sini juga ada daripada saluran resmi atau websitenya ya, cnxnetwork.org. Rekan-rekan bisa mengunjungi. Nah, nanti tampilannya seperti berikut ini ya. CNX Network ini adalah website resminya. Kemudian kita langsung coba untuk menerjemahkan apakah project ini benar-benar mantap atau tidak ya, apakah hanya sekedar micin atau garam, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini jaringan aplikasi utilitas CNX. Nah, di sini jaringan CNX adalah teknologi blockchain di seluruh dunia yang menawarkan aplikasi antarmuka terenskripsi saling terhubung yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini tampilannya cukup elegan dan juga ada kartu Visa dan juga ada koneksi CNX ya yang akan segera hadir. Nah, ini cukup mantap kalau kita lihat dari fitur walletnya. Kemudian untuk daripada mitranya bisa dikatakan ya cukup mantap ya. Jadi mitra-mitranya itu bisa dikatakan berkaitan dengan kartu debit, kartu kredit seperti Visa, Mastercard, kemudian juga ada Devimon dan juga ada apa ini ya, ini Philmont Media dan lain-lain ya. Di antaranya ada 5 yang menjadi mitranya. Yang paling terkenal adalah Visa dan juga Mastercard. Maka dari itu di sini juga akan ada semacam logo Visa atau Mastercard-nya ya dalam wallet CNX. Saya rasa di sini ya cukup mantap ya rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada mitra resmi lagi, yaitu adalah Benzinga, Yahoo Finance ya. Ini adalah mitra-mitra yang berkaitan dengan media-media dan juga ada Nasdaq. Nasdaq di sini berkaitan dengan semacam saham-saham di negara Amerika ya. Kemudian di sini juga ada daftar mitra yang lain atau bisa dikatakan semacam exchanger yaitu akan listing di L-Bank Exchange. Kemudian untuk daripada tokenomic saat ini sedang dalam putaran terakhir pra penjualan. Kemudian rekan-rekan apakah masih ada atau belum ya? Apakah sudah ending atau masih bisa untuk bisa berpartisipasi dalam event ICO-nya?
Kemudian di sini kita bisa melihat ya alokasi token CNX. Nah, di sini untuk daripada CNX yang dijual selama pra penjualan ada sekitar 7%, setara dengan 96 jutaan. Kemudian untuk yang di airdrop sendiri hanya sekitar 7,4 saja, atau sekitar 90 juta token ya, yang mungkin bisa dilakukan mining. Kemudian akan terdaftar dicek. Nah, di sini ada sekitar 100 juta, 8,3%. Kemudian juga ada perkembangan dan tim inti ya, total pasukan atau total pasokan di sini ada sekitar 1,2 miliar token ya rekan-rekan. Kemudian di sini untuk core teamnya sendiri mendapat bagian 11%, untuk pengembangan 10%, pendukung 28% ya, komunitas penambang 10%, dan airdropnya ada 90%. Jadi untuk yang bisa ditambang ya rekan-rekan, ini sekitar 10% saja ya, cukup sedikit, yaitu sekitar 125 juta saja. Apakah token ini akan memiliki nilai yang tinggi atau harga yang tinggi ya? Karena di sini untuk yang airdrop atau penambangannya itu cukup sedikit ya, hanya 10 juta saja atau 10%. Kemudian di sini juga ada roadmap. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q3 ya. Nah, kita bisa melihat ya rekan-rekan, di sini untuk peta jalannya itu daripada token X atau koin X di sini rilis 2021 ya, cukup lama sekali, sekitar 2 atau 3 tahun. Kemudian di sini kuartal kedua, ketiga 2022 ya. Kemudian kita berada dalam 2023. Nah, di sini dalam K1 2023 disebutkan di sini akan ada semacam swapping ya, fitur wallet X luncur ICO, kemudian mulai trading di bursa. Kemudian juga ada peningkatan blockchain dan keamanan, dan juga akan memperbarui smart contract, dan juga ada airdrop. Kemudian di sini pada kuartal kedua 2023 ya. Nah, di sini kita bisa melihat jadi akan terintegrasi CNX Pay dalam utility ya, mungkin akan ada semacam penambahan wallet. Dan di sini juga tersedia melakukan pembelian dengan wallet X pada kuartal kedua ya. Kemudian akan lebih banyak terdaftar dalam Central Exchange. Jadi di sini itu akan terdaftar di Central Exchange pada kuartal kedua 2023 ya, menurut roadmap yang ada di sini. Kemudian pada kuartal ketiga ya rekan-rekan, nah di sini akan meluncurkan platform KYC. Kemudian diluncurkan aplikasi timestamp, kemudian kolaborasi baru, dan lebih banyak akan terdaftar di exchange yang lain ya. Jadi untuk KYC akan terjadi kuartal ketiga ya, menurut roadmapnya. Kemudian kuartal keempat di sini akan luncur ke exchange. Jadi di sini mungkin akan listing ke exchange kuartal keempat ya, yang lebih jelas ya rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di sini tinggal ini sudah terakhir ya. Jadi akan segera ending pada kuartal keempat 2023. Jadi kalau kita lihat di sini proyeknya itu cukup berjalan lama, sekitar 3 atau 2 tahun ya, 2021, 2022, 2023 itu sekitar 3 tahun ya rekan-rekan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi proyeknya cukup lama ya. Mungkin banyak sekali rekan kita yang juga menghapus aplikasi daripada koin X di sini ya, karena miningnya cukup lama. Kemudian di sini juga masuk dalam Yahoo Finance, kemudian Business Insider. Nah, kemudian juga ada Cointelegraph dan Market Watch, dan juga masuk dalam BSC News, Crypto Daily, dan juga Forbes ya. Ini cukup mantap sekali rekan-rekan daripada CoinX, dan juga bergerak atau basisnya itu di Belanda ya, tepatnya di kota Den Haag. Ini project dari Den Haag, Belanda. Nah, kemudian di sini kita selesaikan daripada pembahasan CNX di sini ya rekan-rekan. Kita coba untuk mengulas berkaitan dengan informasi yang disematkan tentang KYC dan klaim setelah update ya. Kita coba screenshot dan kita terjemahkan. Nah, di sini admin sudah menerjemahkan dalam bentuk versi bahasa Indonesia. Di sini keterangannya pembaruan KYC dan klaim. KYC, di sini kami akan segera memulai proses KYC untuk semua penambang CNX. Penambangan akan berhenti setelah KYC dimulai. Kami akan mentautkan informasi KYC Anda ke akun CNX Miner melalui panggilan kontrak cerdas. Jadi nanti akan ada semacam pembaruan di aplikasi ya. Kemudian pengguna akan memiliki 14 hari untuk menyelesaikan KYC mereka. Setelah itu klaim dan KYC tidak dapat dilakukan lagi. Jadi nanti ketika rekan-rekan mendapatkan undangan KYC, langsung saja KYC ya. Setelah 14 hari rekan-rekan tidak melakukan KYC, akunnya mungkin akan di-banned ya. Jadi sangat ngeri sekali. Kemudian KYC diperlukan untuk mentransfer token CNX yang ditambang ke dompet pribadi. Intinya di sini akan ada semacam informasi tentang pembaruan notifikasi ya di dalam aplikasi.
tentang masalah KYC, kemudian mengklaim CNX yang ditambang. Setelah proses KYC 14 hari berakhir, kami akan segera melanjutkan dengan melakukan pengklaiman token yang ditambang. Kemudian semua penambang akan memiliki kesempatan untuk melakukan pengklaiman semua token mereka sekaligus, jadi bisa diklaim semuanya. Pengguna memiliki batas waktu 14 hari untuk melakukan pengklaiman. Kemudian setelah periode ini mengklaim tidak akan mungkin, jadi nanti mungkin rekan-rekan harus melakukan KYC ya, dan langsung diklaim saja koinnya semuanya. Apakah nanti bisa dijual semuanya ya? Ini cukup mantep, dan ini akan bisa dilakukan perdagangan di dalam bursa Aerobank setelah rekan-rekan sudah melakukan pengklaiman. Kemudian setelah mengklaim, kami menyadari dampak potensi dari pelepasan sejumlah besar token di pasar. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk membeli kembali sebagian dan token yang ditambang untuk mencegah penurunan harga dengan cepat ya. Nah, jadi ketika nanti sudah bisa diklaim, pasti rekan-rekan banyak sekali yang melakukan penjualan dan harganya akan ambles. Kemudian di sini pihak proyek juga akan membeli sebagian yang mungkin untuk mengatasi amblesnya atau harganya ngedam ya ketika nanti sudah diklaim dan banyak rekan kita yang menjual di exchange. Kemudian setelah semua token yang ditambang diklaim, kami akan dapat mulai tumbuh lagi dan membangun jaringan yang berkembang dengan kampanye pemasaran yang tepat dan merilis utilitas baru. Setelah semua token yang ditambang didistribusikan dengan benar di pasar, kami akan terus mengerjakan aplikasi jaringan utilitas CNX. Nah, jadi di sini proyek ini akan terus bergerak ya rekan-rekan ketika nanti sudah didistribusikan daripada token-token hasil airdrop. Nah, kemudian di sini intinya nanti ketika rekan-rekan sudah mendapatkan notifikasi untuk melakukan KYC ya di dalam aplikasi CNX, nanti rekan-rekan tinggal langsung saja untuk melakukan proses KYC. Di sini kalau kita lihat menunya ya, di sini masih belum ada untuk menu untuk KYC ya, mungkin kurang lebih seperti itu, dan juga untuk pengklaimannya masih belum ada. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan aplikasi mining CNX ya, atau CoinX. Bagi rekan-rekan yang ingin join atau belum join ya, bisa langsung saja dari sekarang. Mungkin rekan-rekan akan mendapat sedikit koin ya, lumayan untuk membeli micin. Kemudian bagi rekan-rekan yang tidak ingin ketinggalan informasi demi informasi berkaitan garapan-garapan baru, bisa saja langsung dilakukan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar rekan-rekan bisa mendapat notifikasi ketika akun ini akan melakukan updating aplikasi atau melakukan semacam upload konten di YouTube ya. Jadi rekan-rekan tidak ketinggalan informasi demi informasi dari channel ini. Kemudian rekan-rekan juga bisa bergabung dalam saluran Telegram admin di sini ya, untuk bisa mendapatkan semacam pembaruan-pembaruan ataupun garapan-garapan baru yang berbasis mining, event-event airdrop dan lain-lain yang cukup potensial untuk menghasilkan uang dari internet. Sekian dan terima kasih.